Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai strategi dakwah di pedesaan dan perkotaan. Saya akan menjelaskan mengenai aktivitas dakwah di pedesaan. Biasanya, masyarakat pedesaan cenderung taat terhadap hukum adat yang telah ada atau telah berkembang sejak nenek moyang mereka hidup. Seperti yang diketahui bahwa masyarakat desa di Indonesia dapat dipandang sebagai masyarakat yang ekonomis terbelakang dan harus dikembangkan dengan berbagai cara. Dalam hal ini mengadakan sistem-sistem perangsang yang akan menarik aktivitas warga desa amatlah perlu, walaupun orang desa tersebut bisa dan biasa bekerja dengan keras atau dengan giat, namun dengan langkah-langkah yang modern atau sistem-sistem yang modern akan membuat masyarakat desa ini harus mengubah pola atau cara bekerja mereka. Nah, lalu dengan tradisi ini, adat istiadat dan karakteristik yang dimiliki oleh pedesaan, maka hal itu bisa dijadikan sebagai sarana dakwah bagi para dai yang tinggal di pedesaan ataupun yang ingin berdakwah di lokasi tersebut. Para dai sebaiknya melihat potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk kemudian dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ada. Lalu bagaimana sih karakteristik yang sebenarnya yang dimiliki oleh masyarakat desa yang bisa para dai ini pikirkan sebelum menentukan sebuah metode dakwah? Yang pertama bisa dilihat dari pola hidupnya. Masyarakat desa pada umumnya kehidupannya erat hubungannya dengan alam. Mata pencaharian tergantung dengan alam, hidup sederhana, rukun, dan bergotong royong. Dengan pola hidup seperti ini, masyarakat desa sangat akrab pada desa atau alam dan lingkungan sekitarnya, sehingga ada falsafah Jawa yang mengatakan bahwa masyarakat desa lebih baik tinggal di desanya saja, walaupun makan dan tidak makan, miskin atau kaya gitu. Yang kedua, kepercayaan masyarakat. Masyarakat desa masih relatif sederhana, sangat patuh terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya. Tiga, ada pendidikan. Masyarakat pedesaan sangat cepat laju perkembangannya di bidang pendidikan. Antara kota dan desa mengenai hal pendidikan, persentasenya tidak jauh selisihnya. Hal ini ditandai banyaknya warga masyarakat desa membanjiri lembaga-lembaga pendidikan, terutama di sekolah-sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, dan mereka yang mampu dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang berprestasi berasal dari desa dan keluarga yang kurang mampu. Yang keempat, ada tunduk pada orang yang dianggap sebagai panutan. Nah, biasanya masyarakat desa masih menganggap orang-orang yang derajatnya tinggi, misalnya ekonominya, pendidikannya, atau kayak keahlian-keahlian lainnya sebagai panutan dalam kehidupannya. Biasanya orang-orang tersebut akan paling bisa berpengaruh dalam kehidupan pemerintahan di pedesaan. Kelima, masih kental berbahasa daerah. Sebagai masyarakat pedesaan, dalam kehidupan sehari-hari masih menggunakan bahasa daerah. Namun, bila bahasa nasional atau bahasa Indonesia diterapkan sebagai sebagian besar masyarakat desa bisa menangkapnya, bahkan bahasa internasional pun minoritas dapat menguasainya. Oke, selanjutnya metode dakwah pada masyarakat pedesaan. Metode dakwah dapat diartikan sebagai cara yang digunakan para dai untuk memanggil dan menyeru para mad'u agar tujuan dakwah yang telah ia tentukan dapat tercapai. Nah, ada beberapa metode dakwah yang biasa dilakukan pada masyarakat pedesaan, diantaranya pertama melalui pendekatan kajian keislaman seperti lembaga formal maupun non-formal, misalnya sekolah atau pesantren. Nah, lembaga pembinaan ini menempatkan dirinya mengakar di masyarakat sehingga perannya sebagai sarana pembinaan umat sangatlah penting. Kedua, pendekatan diskusi. Pendekatan ini merupakan pendekatan dakwah secara persuasif berupa bertukar pikiran antara pelaku dakwah dengan objek dakwah secara lisan. Diskusi diadakan untuk membahas persoalan yang masih dianggap belum jelas atau membahas problematika kehidupan yang ada kaitannya dengan dakwah agar nantinya dapat ditemukan jalan keluarnya. Ketiga, ada metode demonstrasi. Nah, metode ini adalah suatu metode dakwah di mana seorang dai memperlihatkan sesuatu terhadap mad'u untuk mencapai tujuan dakwah yang diinginkan. Keempat, bekerja sama dengan para pemimpin desa. Nah, kerjasama yang dimaksudkan ialah para ulama bekerja sama dengan pemerintah atau pemimpin desa atau orang yang dituakan dalam membina masyarakat desa. Kelima, mengunjungi rumah. Nah, metode ini biasa disebut juga dengan metode silaturahmi atau home visit. Nah, metode ini juga sering diterapkan oleh agama-agama lain dan efektif untuk dilaksanakan dalam rangka membina ataupun mengembangkan umat Islam pada masyarakat pedesaan. Sebab hubungan dai dan mad'u menjadi bersifat lebih intim sehingga minim terjadinya miskomunikasi.
Lalu ada pengembangan metode dakwah di pedesaan. Nah, menurut Muhyiddin dan Syafi'i dalam tulisannya dapat dirumuskan beberapa metode pengembangan dakwah di masyarakat pedesaan, yaitu sebagai berikut. Pertama, menggunakan pendekatan bahasa, struktur, dan kultur. Kedua, melalui kerjasama dengan tokoh panutannya. Ketiga, menggunakan bahasa lisan yang komunikatif. Keempat, menggunakan metode pendekatan karya nyata. Kelima, melalui pemanfaatan sikap dan karakteristik yang positif yang dimiliki masyarakat pedesaan. Dan yang terakhir, membantu dalam mencari solusi dari problema sosial, budaya, dan ekonomi yang sedang dihadapi. Selanjutnya ada penjelasan mengenai aktivitas dakwah di perkotaan. Masyarakat perkotaan disebut juga dengan urban community. Pengertian masyarakat perkotaan lebih ditekankan pada ciri serta sifat kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Untuk mengenal lebih lanjut mengenai masyarakat perkotaan, ada pun penjelasan mengenai karakteristik masyarakat perkotaan. Yang pertama adalah individual. Masyarakat kota itu cenderung memiliki sifat individual di mana mereka memiliki urusannya masing-masing dan memikirkan urusannya sendiri. Kedua adalah heterogen. Masyarakat kota terdiri dari berbagai macam latar belakang baik suku, agama, ras, dan budaya. Ketiga, masyarakat perkotaan lebih maju di berbagai bidang, baik sektor pendidikan, pekerjaan, hingga mobilitas. Sebab masyarakat kota berpikir lebih modern, kritis, dan juga lebih memanfaatkan teknologi. Ini adalah karakteristik yang berdaya saing tinggi, di mana kebanyakan masyarakat desa yang melakukan urbanisasi dan di sana terjadi persaingan yang sangat tinggi di bidang ekonomi. Karakteristik yang kelima adalah materialistik. Sebagian besar masyarakat kota memiliki sifat materialistik. Sikap ini dipengaruhi oleh ekonomi, teknologi, sumber daya alam, dan juga kompetisi di dalamnya. Adapun beberapa metode dakwah yang bisa dilakukan pada masyarakat perkotaan, salah satunya adalah pertama dengan pendekatan personal. Bisa melalui kontak langsung atau direct kontak dan juga hubungan langsung berhadapan atau face-to-face relation. Hal ini dilakukan agar menimbulkan minat penduduk perkotaan dalam menghadapi problem yang sedang dihadapinya. Yang kedua adalah pendekatan melalui kajian-kajian keislaman, di mana kajian-kajian keislaman ini dapat membentuk perilaku umat untuk selalu sejalan dengan perintah Allah dan juga sebagai sebuah rekreasi rohaniah dan juga yaitu sebagai sarana komunikasi antara dai dengan umat. Metode ketiga adalah pendekatan melalui diskusi. Pendekatan ini memiliki beberapa manfaat di dalamnya. Lahir sebuah pendirian yang meyakinkan melalui beberapa materi yang disampaikan untuk berpikir secara kreatif, logis, dan objektif, serta diskusi juga seorang dai dipaksa untuk memperkaya lagi pembendaharaan ilmu mereka. Pendekatan keempat adalah pendekatan sosial, di mana dengan melakukan pendekatan sosial, seorang dai dapat memiliki sebuah kepercayaan yang tinggi dengan umatnya. Dan pendekatan yang kelima adalah pendekatan hubungan kekeluargaan, di mana pendekatan ini dimaknai sebagai manifestasi dan ikatan personal dan sektor informal terkecil dalam jejaring sosial, sehingga dengan adanya hubungan kekeluargaan dengan mudah mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu kepada Al-Quran dan hadis. Baik, materi selanjutnya adalah langkah-langkah menghadapi pola hidup individualisme dan materialisme masyarakat kota. Yang pertama, melakukan pendekatan persuasif dan inovatif. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai upaya memasukkan ajaran agama selaras dengan kepentingan masyarakat. Artinya, dai harus mampu memahami umumnya. Yang kedua, mulai dari diri sendiri. Dalam konteks Al-Quran, Allah mengajarkan manusia untuk mulai dari diri sendiri, kemudian terhadap orang lain dalam berbagai hal, agar orang yang akan diajak dapat melihat bagaimana konsistensi antara ucapan dan perbuatan kita. Yang ketiga, membudayakan sikap qanaah. Sikap qanaah dalam artian rela dan menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Qanaah merupakan sikap terpuji yang harus dibiasakan, walaupun terkadang sangat berat untuk dilakukan. Namun bagi siapa saja yang berusaha dan berlatih secara terus-menerus, karena sifat manusia telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 19-20, yang artinya, sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Keempat, melakukan dakwah moderat dan kontekstual. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan teknologi dan yang banyak mempengaruhi persepsi dan kebutuhan manusia, dakwah Islam harus melakukan evaluasi diri dan penyusunan strategi agar tetap aktual dan kontekstual yang bisa dijadikan sebuah alternatif. Yang kelima, pengendalian diri. Bagaimana tindakan yang menyimpang dalam kehidupan dunia ini tidak akan dapat diberantas begitu saja tanpa adanya keinginan untuk pengendalian diri.
Berbagai tindakan yang menyimpang dari ajaran agama begitu halnya dalam konteks individualisme dan materialisme. Karena secara naluri kemanusiaan, manusia telah diberikan kecenderungan untuk mencintai harta, tahta, dan wanita. Yang keenam, melaksanakan dakwah yang berparadigma transformatif dan urgent. Dimensi dakwah yang terabaikan tersebut adalah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Islam secara menyeluruh. Dalam pengertian bukan dakwah yang materi, berbicaranya hanya sekedar menggerutu, mengumpat dan menyalahkan umat atau orang lain dijadikan Islam mundur, tetapi dakwah dimaknai secara lebih luas dan dengan tekanan pada perbaikan kualitas sosial, pendidikan, dan ekonomi masyarakat.